Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin semprit dahlia. Dan cookies ini benar-benar enak, kalian harus bikin. Karena tadi kan ada sisa satu, saya taruh di meja. Setelah 12 jam, saya makan barusan, masih renyah, masih enak. Jadi cookies ini tahan lama ya. Bentuknya masih belum cantik, tapi lumayan lah ya karena saya bikinnya cuma setahun sekali. Perlu latihan untuk bisa menghasilkan cookies yang cantik sekali. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Di sini saya pakai 100 gram Blue Band kaleng, 100 gram Golden Churn. Kebetulan saya punya banyak di rumah ya. Dan gulanya ini saya pakai 80 gram. Tapi untuk saya kemanisan. Jadi untuk yang tidak suka manis, gulanya cukup 60 gram. Kita akan mixer sebentar saja, tidak perlu lama, hanya sampai menjadi creamy kira-kira 1 menit. Kita perlu 2 kuning telur dan ini kita akan mixer kembali sampai kuning telurnya ini tercampur rata saja ya, kira-kira setengah menit. 20 gram susu bubuk dan 80 gram maizena. Dan untuk teman-teman yang menggunakan margarin, kalian bisa pakai vanila ekstrak atau vanila bubuk seperti ini. Untuk terigunya saya pakai terigu kunci biru sebanyak 260 gram dan ini sebaiknya pakai spatula, jangan pakai tangan. Udah kebiasaan jadi saya pakai tangan ya. Ini adonannya sedikit lembek ya, jadi sebaiknya pakai spatula saja. Bila sudah tercampur rata, kita akan bagi 3 adonannya. Nah, untuk adonan yang pertama yang kita ingin warnai, sebaiknya adonannya cukup 200 gram saja. Nah, sisanya itu nanti untuk yang warna putih dasar tidak kita warnai. Kali ini saya akan bikin warna coklat dan warna taro ya, yang ungu. Adonan ini kita haluskan dulu. Sebenarnya ini idenya adalah ide dari Jenny Cookies, tapi kebanyakan kita taunya tuh semprit dahlia ya. Kenapa resep ini saya upload lagi? Karena saya sudah pernah bikin Jenny Cookies tahun kemarin, karena cookies ini rasanya benar-benar enak dan mungkin banyak banget kan subscriber saya yang baru yang tidak tahu video saya sebelumnya yang Jenny Cookies itu, dan kebetulan di buku resep juga belum saya masukin. Saya baru ingat resep ini ketika kemarin saya baca komen, ada yang bilang dia sudah recook dan dia terharu banget karena dia bisa gitu bikin kue yang rasanya tuh benar-benar enak gitu. Nah, jadi saya teringat lagi dengan rasa dari Jenny Cookies ini, makanya hari ini saya recook lagi. Nah, kalian lihat teman-teman, ini harus dihaluskan sampai halus seperti ini. Dan cookies ini saya terinspirasi dari video luar ya. Nanti linknya saya akan taruh di box deskripsi. Kalian harus nonton cara dia bikin. Cantik sekali dan saya tidak bisa bikin seperti dia. Bagus banget lah, kalian harus nonton, ilmunya banyak di situ. Sekarang kita akan bikin yang warna coklat. Coklatnya kalian bisa pakai coklat pasta, tapi saya akan pakai coklat bubuk saja. Kita haluskan sampai adonannya ini halus dan bubuk coklatnya sudah tercampur dengan rata. Jadi caranya sama aja seperti yang pertama tadi ya. Kalau kalian praktek ini, semprit ini rasanya buttery sekali ya, hampir seperti
butter cookies, enak banget. Dan memang sebenarnya semprit itu butter cookies ya, cuman kita bisa pakai maizena, kita bisa pakai tepung sago atau tapioka, kita bisa juga pakai tepung larut. Banyak banget kreasi dari semprit yang bisa kita lakukan. Sekarang saya akan bikin yang warna taro. Saya pakai taro bubuk dan juga sedikit pewarna ungu supaya warnanya lebih keluar. Apabila kalian menambahkan cairan yang cukup banyak dalam adonan, kalian sebaiknya tambahkan terigu sedikit aja, tidak perlu banyak, sedikit saja, kira-kira setengah sendok teh. Dan untuk rasanya kalian bisa pakai rasa yang lainnya ya. Mungkin kalian bisa bikin green tea, pandan, mocha, banyak lah ya. Jadi kali ini karena memang saya punya banyak bubuk taro dan saya suka dengan rasanya, saya pakai bubuk taro dan juga cantik ya warnanya. Sekarang saatnya kita bikin gradasi. Adonan yang putih tadi kita bagi 4 ya. Kita ambil 1 dan kita akan tipiskan. Usahakan kalian tipiskan ini dengan sama rata ya, pinggir ujung kiri kanannya itu rata. Jadi nanti adonan yang warna bisa tertutup sempurna di dalam adonan putih ini. Sekarang kita ambil adonan warna, kita bagi 2 ya. Tapi nanti kalau kalian mau bikin satu warna saja juga bisa ya. Dan untuk teman-teman yang baru belajar, sebaiknya kalian belajar piping, bikin satu warna saja dulu. Atau adonan yang warna putihnya itu kalian pakai dulu buat praktek. Pastikan ini warnanya kita tutup semuanya dengan warna yang putih ya. Sekarang kita masukkan ke dalam plastik piping bag. Di sini saya pakai plastik piping bag yang kecil supaya saya gampang pegangnya. Sebenarnya lebih enak yang besar, cuman kan tangan saya agak sakit ya, jadi saya pakai yang kecil aja supaya saya nekennya tidak terlalu mengeluarkan tenaga. Untuk spuitnya kita akan pakai spuit yang agak besar dan bintangnya bintang 7 ya. Tapi ada juga orang yang jual semprit, ini saya pakai semprit lokal, semprit yang bintangnya 8 tapi dia bentuknya lebih kecil. Sebaiknya kalian pakai yang lebih besar, kalau yang lebih besar lebih gampang. Yang lebih kecil itu agak sedikit sulit. Pegangnya seperti ini ya. Spuitnya harus tegak lurus, tapi kalau bisa kita pegang dua-duanya aja, pakai 2 tangan dikepel gitu ya. Dan jangan geser ke kiri ke kanannya terlalu jauh. Seperti saya ini kejauhan, maka hasil cookiesnya dia akan panjang bukannya bulat. Nah, ini udah lebih sedikit mendingan teman-teman. Kita tetap perlu geser kiri dan kanan supaya dia lebih bergelombang. Kalau kita hanya tarik ke atas saja, seperti yang di video saya belajar itu, yang video luar negeri, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena adonan saya ini dia sedikit lebih keras daripada adonan mereka. Kenapa saya bikin lebih keras? Supaya tidak bleber. Kalau kalian bikin lembek cookiesnya ini, adonannya, nanti hasilnya dia melebar kemana-mana ya. Yang tadi saya pakai spuit bintang 8, yang ini saya pakai spuit bintang 7. Nanti waktu piping dihitung ya teman-teman supaya hasilnya sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini.
masih berantakan, besar dan kecil karena kita kasih motif teman-teman, jadi tidak bisa diulang. Itu yang ungu yang di ujung itu bekas ulangan. Jadi hasilnya warna putihnya hilang, udah tinggal ungunya saja. Kita akan panggang di suhu yang kecil teman-teman. Suhu 130 derajat, api atas dan bawah, lamanya sekitar 50 menit hingga 60 menit. Ya cukup lama karena kan atasnya ini cookiesnya tinggi ya, jadi suhunya juga rendah, jadi kita panggang cukup lama. Nah ini yang coklat udah lumayan cantik, lebih baik daripada yang ungu ya. Karena itu saya bilang tadi kita perlu latihan supaya bisa mendapatkan hasil yang cantik. Untuk menambah cantik, tengahnya kita kasih coklat setengah lingkaran. Ini merek Legi ya, dan ini bisa di oven, tidak meleleh. Kalau nanti kalian nonton video yang luar negeri itu, dia pakai Spuit 70 berapa gitu ya. Nah nanti saya akan coba jual di toko ayo masak ayo makan, tapi mungkin Spuitnya baru akan datang sekitar 1 bulan lagi ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini belum di oven. Kalau sudah di oven, bentuknya dia akan berubah sedikit. Tapi kalau adonan kalian sedikit kelembekan, dia akan berubah banyak. Ini saya rekam selama 20 menit dan saya cepetin ya. Dari menit 0 hingga 20 menit dia tidak berubah sama sekali, tetap seperti ini. Dan ini hasilnya setelah 50 menit. Jadi saya panggang cookies ini selama 50 menit ya. Tapi api atasnya saya hanya 120 derajat. Untuk oven tangkring juga sama, suhunya 130 derajat ya. Kita panggang, taruh di rak bawah pertama, rak tengah bukan bawah ya. Di rak tengah kira-kira 20 menit, setelah itu kita naikkan ke atas. Tapi tetap ya teman-teman, ini saya panggang selama 40 menit. Belum 40 menit, hanya 35 menit. Tapi dia sudah agak sedikit coklat warnanya ya. Untuk bentuknya sama, dia tidak melebar ya. Cuman saja ini sedikit well done. Semprit ini akan saya tempatkan di box. Itu kalau kalian bikin yang tinggi hasilnya pas ya. Tadi kan saya cuma 7 kali itu tuh. Harusnya seandainya 8 atau 9 pas satu box ini ya. Nah ini cantik banget kan. Sekarang saya ajarkan bagaimana cara tekuk boxnya ini, membentuk kertas ini menjadi box. Karena kemarin masih ada yang komen katanya dia pakai solatip ya. Saya pun dulu begitu waktu pertama kali, belum ngerti ya, boxnya saya solatip karena kok nggak mau nempel gitu. Ternyata ada caranya. Dan untuk lipat box ini memang agak sedikit susah, bukan susah sih, perlu pengertian, berbeda dengan box yang sebelumnya yang biasa saya pakai ya. Jadi kalian nonton aja caranya, kurang lebih seperti ini, kalian tinggal ikutin. Jadi nanti untuk menutupnya, menguncinya cukup seperti ini aja, kalian tarik satu ya. Jadi atas bawah gitu loh, nggak perlu pakai solatip, dia tidak akan copot. Dan untuk yang mau tanya hasil cookiesnya berapa gram, berapa kilo, mohon maaf saya tidak timbang, tapi caranya gampang. Kalian tinggal hitung saja, totalin semua bahan yang saya pakai beratnya berapa, kalian kurangin 10%, kurang lebih berat yang dihasilkan seperti itu ya. Jadi tidak perlu repot-repot tanya saya beratnya berapa karena saya tidak timbang. Dan teman-teman, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian semua terhadap toko online saya.
toko online saya lumayan penjualannya banyak yang beli ya, dan saya belum punya admin, jadi saya repot banget. Saya harus bikin video, saya harus packing, tapi senengnya minta ampun. Jadi kalau nanti ada salah-salah, mohon maaf ya. Ya begitulah namanya kerja sendiri dan baru masih belajar, tapi kedepannya akan jauh lebih baik. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Dan ingat, cookies ini kalian harus bikin. Ini rasanya benar-benar enak. Terlalu enak. Dan renyahnya ini loh, gak hilang-hilang. Ini tahan lama, bisa lebih dari 6 bulan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.